Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan ringkasan singkat tentang tugas pelatihan pekerti dari Dr. Syihabuddin Said tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Baik, saya akan coba share screen terlebih dahulu. Pada materi yang disampaikan oleh Dr. Said, Dr. Syihabuddin Said, yaitu menjelaskan yang pertama adalah menjelaskan strategi pembelajaran. Jadi bagaimana strategi yang disampaikan kepada peserta didik itu mampu dipahami dan langkah-langkah yang akan disampaikan itu tercapai dengan baik kepada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan motivasi belajar. Jadi bagaimana transformasi dari teori kepada mahasiswa itu termotivasi dari beberapa aspek. Dan yang ketiga adalah tuntutan belajar di perguruan tinggi. Terkait dengan mengapa strategi pembelajaran itu sangat penting di dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama adalah memberikan rumusan acuan tentang kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua adalah mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa? Bagaimana apa yang disampaikan, teori yang diberikan kepada peserta didik atau mahasiswa itu dapat dipahami, tidak hanya dalam bentuk teori, akan tetapi juga dalam bentuk praktek dan juga kegiatan. Lalu yang ketiga adalah menarik minat belajar peserta didik. Jadi ada yang menganggap bahwasanya belajar itu membosankan atau belajar itu tidak lebih baik daripada bekerja. Nah, bagaimana strategi pembelajaran yang baik memberikan dampak bagi peserta didik atau mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Kemudian yaitu memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Ini bagian dari strategi pembelajaran. Kemudian macam-macam strategi pembelajaran, diantaranya adalah yang pertama adalah strategi pembelajaran inquiry. Nah, strategi pembelajaran ini adalah menekankan pada proses berpikir secara kritis dan juga analisis. Kemudian strategi pembelajaran ekspositoris, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan secara lisan, artinya ada transformasi pemberian ilmu dari seorang pengajar kepada peserta didik dalam bentuk metodenya lisan atau ceramah. Kemudian strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, strategi pembelajaran ini memadukan kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. Artinya dalam proses pembelajarannya itu terdapat studi kasus terkait dengan hubungan antara teori dan kejadian pada saat ini. Kemudian yang berikut adalah strategi pembelajaran kooperatif. Nah, strategi pembelajaran kooperatif ini membentuk kelompok kecil dalam merumuskan, menyimpulkan permasalahan. Artinya ketika seorang pendidik memberikan tugas atau memberikan studi kasus, itu dapat dilaksanakan atau diselesaikan dengan cara forum group discussion jadi semakin banyak ide, nah proses penyelesaiannya atau solusinya akan banyak macam ide atau gagasan untuk mencapai suatu kesimpulan. Yang berikutnya adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Nah, strategi ini yaitu mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa, artinya proses pembelajarannya membentuk karakter dan juga soft skill dari masing-masing mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan soft skill-nya dalam hal berpikir kritis dan juga kemampuan berpikir lainnya. Kemudian karakteristik proses pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran itu yang pertama adalah interaktif, artinya ada hubungan antara pendidik dengan juga peserta didik. Artinya tidak hanya
pendidik yang menyampaikan materi, akan tapi peserta didik pun harus ada timbal balik dari proses pembelajaran yang kemudian adalah inspiratif, kemudian menyenangkan. Jangan sampai dalam proses pembelajaran itu apa yang disampaikan ilmunya bermanfaat akan tapi tidak menyenangkan. Kemudian adalah menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif. Nah, kalau untuk saat ini bagaimana proses pembelajaran itu diarahkan bagaimana peserta didik itu untuk aktif dalam kegiatan perkuliahan. Kemudian memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Artinya di sini tidak hanya bagaimana mentransformasi ilmu atau mentransfer ilmu kepada peserta didik, akan tapi dilihat juga bagaimana proses pembelajarannya itu berjalan dengan baik. Next, nah ini dalam proses pembelajaran itu ada beberapa sifat yang terkait dengan kognitif, psikomotorik, dan afektif. Terkait dengan kognitif ini ada beberapa indikator. Yang pertama adalah pengetahuan, pemahaman, kemudian aplikasi, analisis, kemudian sintetis, artinya menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep utuh, dan yang terakhir adalah evaluasi atau monitoring. Dan yang kedua adalah psikomotorik, artinya atau gerakan. Jadi bagaimana dalam proses pembelajaran itu ada peniruan gerakan. Contohnya bagaimana seorang guru atau seorang dosen itu menjelaskan banyak ditiru oleh peserta didik. Kemudian terkait dengan penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan juga naturalisasi atau melakukan gerakan secara wajar. Kemudian yang ketiga adalah afektif, bagaimana peserta didik itu mampu memahami terkait dengan pengenalan, merespon dengan baik, kemudian mendapatkan penghargaan, pengorganisasian, dan juga pengamalan. Itu merupakan bagian dari strategi pembelajaran di dalam proses pembelajaran. Kemudian terkait dengan motivasi belajar. Motivasi belajar secara teori terkait dengan bagaimana dorongan atau arahan terhadap suatu tujuan, atau secara etimologinya adalah hasrat atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Artinya setiap manusia atau setiap individu itu pasti memiliki motivasi untuk melakukan suatu kegiatan, entah motivasinya untuk suatu tujuan atau suatu penghargaan atau suatu pengakuan dari orang lain. Nah, cara untuk menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa yaitu yang pertama adalah dengan memberikan angka. Artinya kalau jika proses pembelajaran sudah dilakukan dan sudah ada ujian atau UTS atau pemberian tugas, itu harus diberikan angka sesuai dengan kemampuan masing-masing mahasiswa atau peserta didik. Apakah nilainya baik atau A atau cukup atau hanya untuk syarat lulus saja. Kemudian adalah memberikan reward atau hadiah penghargaan kepada peserta didik bagi peserta didik atau mahasiswa yang mampu menyelesaikan atau mampu menyelesaikan permasalahannya dengan baik atau mampu memenuhi kriteria dari nilai angka yang baik. Kemudian kompetisi. Nah, di dalam proses pembelajaran perlu adanya kompetisi antar masing-masing peserta didik. Hal itu untuk menumbuhkan atau meningkatkan proses pembelajaran sehingga memotivasi peserta didik yang lain untuk tampil lebih baik. Lalu yang keempat adalah ego involvement. Artinya kesadaran diri untuk mengerjakan tugas dengan harga diri. Artinya ada peningkatan kualitas atau peningkatan individu melalui motivasi yang akan dilakukan. Kemudian adalah memberikan pujian. Ini juga perlu diberikan kepada mahasiswa ketika sudah menyelesaikan atau sudah memberikan hal yang baik, karena sifatnya manusia adalah sangat perlu mendapatkan pujian dari orang lain.
Nah, kemudian ada beberapa teori motivasi. Di sini banyak sebenarnya terkait dengan teori motivasi yang disampaikan oleh materi Dr. Syihabuddin Said. Ya, di sini saya rangkum ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori atribusi. Tujuannya adalah mengembangkan penjelasan bahwa perbedaan penilaian terhadap individu tergantung pada arti atribusi yang kita berikan pada perilaku tertentu. Nah, ini juga terkait dengan teori atribusi, bagaimana seseorang menilai atau memandang suatu kejadian. Contohnya, ketika seorang mahasiswa terlambat masuk kelas, nah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah mungkin terlambat karena ketiduran, atau yang kedua adalah terlambat karena memang ada halangan, atau contohnya ketika berangkat motornya bocor. Nah itu bagaimana teori motivasi atau teori atribusi itu dilihat bagaimana cara seseorang memandang. Kemudian yang berikutnya adalah teori David McClelland. Yang pertama adalah kebutuhan akan prestasi. Jadi kalau peserta didik itu melaksanakan proses pendidikan atau pembelajaran, itu adalah kebutuhannya akan prestasi. Ada saja seseorang itu ingin menjadi hal yang seseorang yang pertama. Kemudian adalah kebutuhan akan kekuasaan, need power. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan akan afiliasi, need afiliasi, artinya bagaimana seseorang itu bekerja secara tim, secara kelompok, membangun hubungan dengan orang lain. Kemudian teori yang berikutnya adalah tentang teori harapan, menyatakan bahwa kekuatan dari kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu tergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti dengan hasil tertentu pada daya tarik hasil bagi individu. Jadi harapannya, contohnya seseorang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, harapannya apa? Harapannya ingin mendapatkan pekerjaan di samping mendapatkan ijazah. Harapannya apa? Harapannya tentang bagaimana ketika cita-citanya menjadi dosen. Harapannya ketika lulus kuliah melanjutkan ke studi yang lebih tinggi lagi. Kemudian teori yang terakhir tentang teori Maslow, hierarchy of needs. Nah, ini hierarki Maslow bahwa menyatakan kebutuhan seseorang itu tergantung dari ada tingkatannya. Apa contohnya kebutuhan yang tingkat rendah adalah ya, secara eksternal adalah psikologis dan keamanan. Bagaimana seseorang itu mendapatkan penghasilan, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan memiliki rumah, memiliki kendaraan, itu adalah kebutuhan tingkat terendah terlebih dahulu. Kemudian baru kebutuhan tingkatan yang lebih tinggi, yaitu tentang keamanan. Bagaimana seseorang individu itu setelah memiliki rumah, pekerjaan, dan juga kendaraan, dia aman secara keamanan. Kemudian kebutuhan tingkat tinggi terkait dengan kebutuhan internal, kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Jadi bagaimana ketika tingkatan pekerjaan, kekayaan sudah dimiliki, keamanan sudah dimiliki, bagaimana kebutuhan sosial dan penghargaan oleh orang lain dan juga aktualisasi itu terpenuhi. Nah, demikian ringkasan materi terkait dengan strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye.